Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzah Nazlah Hasifa dari kelas 3C Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. M. Rendi Aryandi, SHMH. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi 1. Keputusan Tata Usaha Negara Positif Pasal 1 Angka 3. KTUN berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzah Nazlah Hasifa dari kelas 3C Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. M. Rendi Aryandi, SHMH. Lanjut, ada kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi adalah dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada, bisa orang atau institusi. Delegasi adalah dan bagirmanan kewenangan delegatif atau delegasi adalah pelepasan wewenang dari atasan kepada bawahan atau suatu organisasi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dalam lingkungan organisasi yang sama dan penerima wewenang bertindak dan bertanggung jawab sendiri atas segala kewenangan yang diterima tersebut, sehingga dianggap badan atau pejabat tata usaha negara telah mengeluarkan keputusan penolakan negatif, contohnya pemohonan IMB, KTP, sertifikat, dan lain-lain. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak terjawab atau tidak diterbitkan, maka dianggap jelas menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menolak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi 1. Keputusan Tata Usaha Negara Positif Pasal 1 Angka 3. KTUN berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lalu ada keputusan tata usaha negara fiktif Pasal 3 Angka 1. KTUN ini adalah keputusan tata usaha negara yang seharusnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut kewajiban, tetapi ternyata tidak diterbitkan sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contohnya, dalam kasus kepegawaian seorang atasan berkewajiban membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya tetapi bawahannya tidak melakukannya. Lalu juga ada keputusan tata usaha negara fiktif negatif Pasal 3 Ayat 2. KTUN tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan seseorang untuk badan hukum perdata, tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang bersangkutan.